itu ya. Nah, itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas tentang setiap mapel yang muncul di kelas online ini. Ini ketika ada kelas online di sini, ini berarti kelas yang atau pelajaran yang harus kalian ikuti. Maka ketika kalian ingin mengetahui apakah ada tugas atau tidak di mapel tersebut, misalnya ini hari Senin misalnya. Hari Senin adalah pelajaran dari prakarya dan biologi misalnya. Untuk mengecek itu, selain nanti munculin notifikasi, maka kalian bisa mengecek kelasnya prakarya langsung atau mapelnya prakarya. Kita klik saja langsung mapel prakarya. Nah, di sini kalian akan menemukan menu di sebelah kiri ini ya. Yang pertama timeline kelas. Jadi di sini untuk komunikasi tapi dalam satu kelas. Ini tidak bisa keluar. Ini hanya bisa dilakukan atau berfungsi untuk komunikasi antara kelas 11 IPA 1. Jadi nanti anak kelas IPA 2 atau IPA 3, IPA 1 itu tidak mungkin mengetahui apa yang kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian ada standar kompetensi. Nah, di sini kompetensi nanti akan muncul. Standar kompetensi ini diisi oleh guru, jadi kalian hanya tinggal membacanya apakah ada atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada muncul KKM. KKM di sini akan muncul sendiri. Jadi kalian akan melihat berapa KKM-nya. Apakah 73 ataukah 75 ataukah 80 ataukah berapa, itu nanti terserah guru yang menentukan. Oke, kemudian RPP. RPP itu rencana pembelajaran dalam satu semester. Kalian akan mengetahui RPP-nya di sini. Nanti kalau ini sudah diisi, maka kalian tinggal membacanya dan mempelajarinya, kira-kira pembahasan apa yang akan dilakukan dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya, itu RPP. Nah, kemudian yang penting adalah di sini bahan ajar. Nah, bahan ajar itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa PDF, bisa berupa Word, bisa berupa video, atau yang lainnya, foto dan sebagainya. Itu tergantung guru yang memberikan tugas atau bahan ajar. Maksud saya bahan ajar. Ya. Kita itu fokus di sini bahan ajar. Nah, selain nanti muncul di notifikasi, ini nanti kita akan melihatnya langsung di bahan ajar. Nah, ini sebagai contoh. Kita ini misalnya, maka ini berarti kalau ada logo kayak gini itu akan berarti sifatnya adalah browsing atau bersumber dari internet. Nah, kemudian kalau ini misalnya cara membuat bolu kukus, ini PDF. Nanti setelah ada muncul di sini, kalian bisa klik download ataupun buka. Kalau buka itu hanya untuk melihat. Nah, ini misalnya ya, bisa melihat ini. Nah, ini bisa dikembalikan atau mendownloadnya ya. Nah, ini kan URL nih, kita bisa membukanya ya kan. Maka ada dua pilihan, apakah akan hanya membuka ataukah hanya mendownload. Kalau mendownload berarti bisa disimpan oleh kita, bisa dipelajari. Tapi kalau hanya membuka selama kita online itu bisa dilihat. Oke, itu ya. Nanti ini yang penting ini nanti karena untuk bahan pembelajaran. Ini ingat-ingat bahan ajar. Nanti akan muncul notifikasinya juga kalau ada pemberitahuan atau guru itu membagikan bahan ajar, pasti akan muncul di notifikasi ya. Itu. Kemudian data siswa yang tergabung. Nah, ini siapa aja? Ini misalnya kelas ini online dan yang lainnya tidak online ya. Ini ada nih satu lagi siapa? Ella Widianingsi login dan sebagainya. Maka
seluruh aktivitas siswa walaupun tidak absen secara manual ataupun mungkin store muka, maka guru akan mengetahui siapa saja yang sudah masuk ke websitenya ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bohong ya, ngakunya sudah online, sudah mengerjakan, tapi tidak terekam, maka berarti dia dianggap tidak mengikuti proses pembelajaran. Kemudian rekap kehadiran Anda. Nah, di sini ini akan misalnya di sini akan langsung muncul ya. Ini bulan Juli Adelia ini sudah hadir 1 2 3 4 hari misalnya. Maka ini akan otomatis, dan ini bisa di-download ya. Bisa di-download oleh guru. Nah, ini selanjutnya tugas pengetahuan. Ini kalau ada tugas maka bisa dilihat di sini sebagainya. Ini tugas keterampilan juga ada. Nah, ini komputer based test. Nah, ini kalau nanti ada ujian, maka siswa bisa mengaksesnya lewat sini. Selain tadi akses lewat login CBT yang tadi di awal. Nah, ini maka kalau ada tugas seperti ini, maka kita bisa langsung mengerjakan. Contoh ya, saya klik kerjakan misalnya. Nah, ini juga disetting belum, karena ini 8 Juli atau sudah kelewat, ini sudah habis, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Maka kalau kita mengerjakan ujian di luar waktunya, maka kita tidak akan bisa masuk ke CBT untuk mengerjakan soal. Itu ya. Ya, itu aja sementara. Jadi ini isinya sama, tiap kelas sama. Jadi IPA, prakarya, biologi, bahasa Inggris, sejarah itu semua sama. Jadi semua sama, terdiri dari timeline kelas, standar kompetensi, kriteria KKM ya, kriteria ketuntas minimal, cara pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung, rekap, kemudian tugas pengetahuan kalau ada, tugas keterampilan kalau ada, kemudian CBT. Ini rekap nilai Anda. Di sini kalian akan melihat rekap nilai kalian. Kalau nilai kalian misalnya keterampilannya berapa, nah maka akan muncul semua itu ya. Nah, untuk itu ya. Kemudian kalender kelas itu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Karena waktunya sangat pendek ya, saya harapkan kalau ada hal-hal yang masih belum terlalu jelas, itu bisa langsung ditanyakan kepada guru yang bersangkutan atau wali kelas ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.